itu terjadi berbet seperti ini ya di sini. Dedededededeng, ya. Dedededededeng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel official Mekanik Bosok ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses tuning karbu PWK 26. Ini tipe mereknya Canada ya. Dalamannya ini sudah kita bongkar ya. Ini yang special edition biru. Untuk tabung-tabungnya, mangkok bensinnya berwarna biru ya. Ya, langkah pertama yang biasa saya awali itu pada rumah nozzle ya. Pada rumah nozzle itu kita lakukan tuning dan porting ya. Ya, ini adalah rumah nozzle-nya, bawaan PWK ininya. Untuk ketiga lubangnya ini kita akan lakukan pembesaran dan porting supaya nanti aliran bahan bakar dan udara yang masuk melalui celah-celah sini ya itu lebih maksimal guys, lebih terfokus guys ya. Kita akan lakukan tuning dulu ya. Ya, untuk lubangnya seperti ini, tidak usah terlalu besar, intinya nanti fokus aja gitu ya. Seperti ini ya. Untuk lubang-lubangnya. Kemudian rumah head nozzle ini, head nozzle-nya kita akan bikin tirus pada bagian sampingnya ya. Ini berguna untuk membantu memecah yang namanya bahan bakar ketika diserap atau dihisap melalui jalur main jet ya. Kita akan porting dulu, bikin tirus ya. Yang seperti ini masih kurang ya. Nah, ini kan semakin tipis tuh ya. Tapi ini untuk dalam-dalamnya belum terkena semua ya. Usahakan rata guys. Ini ketika dirasa sudah tipis, sudah oke, nanti kita akan cuci untuk ini ya. Untuk nozzle-nya ini kita akan cuci. Selanjutnya kita akan mengcustom jarumnya ya. Ya, untuk jarumnya ini yang bawaannya ini tipe kodenya WK26 ya. Ini jarum custom ya. Ini belum selesai karena kita kita tidak video dari awal untuk jarum customnya. Di sini juga belum kita rapikan ya. Nah, untuk jarum customnya pada bagian titik stasioner ini kita bikin lebih gemuk dibandingkan yang ini ya. Bisa kalian lihat sendiri tuh ya. Nah, ini masih belum selesai, nanti kita akan tiruskan pada bagian ini. Karena untuk pada bagian ini lebih gemuk, sedangkan yang ini mengikuti ukuran dari jarum bawaannya ya. Bisa kalian bedakan ya. Kita akan proses dulu untuk pengemplasan profil jarum yang sebelah sini masih terlalu gemuk ya. Kita amplas pada bagian sini saja karena pada bagian sini ini masih terlalu gemuk ya, belum sama dengan diameter yang kita inginkan. Ya, saya rasa ini sudah cukup ya. Karena untuk jarum bawaannya seperti ini dan jarum customnya seperti ini ya. Intinya setting pilot jet dan main jet itu mengikuti dari profil jarumnya ya. Oke, ini selesai. Nah, kemudian untuk lubang ini ya, ini ternyata lubang bawaannya sudah besar ya. Ini tidak usah kita lakukan pembesaran air jet ya. Dan lubang pipasnya ini juga sudah kita tidak berbesar lagi karena dari bawaan karbonnya ini sudah oke ya. Nih lubangnya. Bisa kalian mencontohkan atau bedakan sama lubang-lubang dari karbu kalian ya. Lubang-lubangnya. Kalau lubang karbu kalian yang masih KW ya, itu untuk lubang-lubangnya masih kecil, bisa kalian bedakan aja sama ini ya. Oke. Nah, ini semuanya sudah selesai ya. Tinggal kita cuci dulu untuk rumah nozzle sama ininya, semuanya kita akan cuci ya. Supaya nanti diterima sama konsumen itu enak ya, enak dipandang ya. Kita akan cuci terlebih dahulu ya.
Nah, karbunya ini sudah kita cuci ya, supaya nanti ketika dikembalikan ke pemiliknya, ownernya, ini sudah enak ya, tinggal pasang ya. Ini sembari kita menunggu kering ya semuanya. Nah, sembari nunggu kering ya, ini kita akan bahas tentang kenapa kok seperti itu kan Bang ya. Banyak yang takut, banyak yang penasaran kenapa takut seperti itu kan. Nah, yang pertama ya, kita bahas pada bodi karbu ya. Kenapa yang ini tidak dilakukan tuning, tidak dilakukan pembesaran lubang air jet ini? Karena dari bawaannya ini sudah besar ya. Kebanyakan pada karbu ori atau karbu-karbu yang lain ya, yang KW, itu untuk lubang ininya bawaannya itu masih kecil, sehingga kita harus lakukan pembesaran. Sedangkan untuk karbu ini PWK 26 yang Canada, ini tidak usah, karena untuk lubang ini sudah besar ya. Dan juga lubang ini sudah besar menurut saya ya. Kemudian selanjutnya ya, kenapa itu diperbesar ya? Supaya membantu yang namanya langsam guys. Lubang ini diperbesar supaya membantu yang namanya langsam. Jadi lubang ini berhubungan sama yang namanya spuyer, pilot jet, dan juga setelan angin ya. Jadi ketika BBM kalian boros, sudah setting pilot jet, masih gak bisa langsam, masih keborosan, kalian perbesar lubang air jet aja ini ya. Kemudian kita bahas pada yang namanya rumah nozzle. Ketiga lubang nozzle ini kan ada lubangnya tuh ya. Ketiga rumah nozzle ini ada lubangnya. Ini juga berhubungan sama yang namanya karbu tadi. Kenapa ini dibikin besar Bang? Kenapa dibikin tirus ya? Supaya nanti kinerja dari angin, kinerja dari karbu yang masuk ke sini angin ya, atau BBM ya, itu lebih fokus. Jadi langsung masuk ke sini. Wing 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 gitu ya. Langsung masuk ya. Kenapa hal itu kita harus tiruskan lubang ini ya, supaya lebih maksimal aja gitu ya. Kemudian untuk nozzle, head nozzle ini kenapa ditiruskan Bang ya, supaya membantu yang namanya BBM ketika dicampur sama udara itu pengkabutannya lebih maksimal guys. Makanya untuk itu kenapa ini kita tiruskan ya. Itu semua ada hubungannya sama yang berebut gak Bang? Gak ada. Ini cuma hubungannya supaya kinerja dari karbu KW itu lebih maksimal ya. Kenapa semua itu kita lakukan? Padahal itu gak ada hubungannya sama disentangok, di ini berebut, di ini gak mau langsam ya. Karena itu cuma kita memaksimalkan dari yang namanya karbu ini ya, supaya lebih maksimal aja ya. Jadi yang sekiranya karbunya gak digitukan, gak diginiin, itu cuma keluar power 85%, di kita itu keluar 100% ya. Jadi kunci utama dari semua ini adalah jarum. Jarum itu kunci utama dari berebet, ngok, gak mau langsam, dan penyakit bandang ya, gas meninggi sendiri, gak mau turun gasnya. Itu kuncinya hanya di jarum sama head nozzle ya. Jadi seperti yang sering saya bilang, kunci utama dari sebuah karbu itu adalah jarum. Kan penyebab berebet itu kebanyakan di posisi sini ya. Ini kita posisikan stasioner dulu ya. Posisi stasioner itu skepnya mengangkat sedikit seperti ini. Nah, ketika jarum kalian masih menggunakan jarum bawaannya, itu terjadi berebet seperti ini ya di sini. Ya. Karena pada bagian titik ini terlalu kecil. Sering saya bilang ya, pada jarum bawaannya, pada titik stasioner yang di sini ini terlalu kecil. Makanya kenapa ini jarum bosok customan saya bikin lebih gemuk, supaya nanti yang terjadi, yang dihasilkan dari karbu ini itu stabil. Ya. Jadi gak sama kayak jarum bawaannya. Jarum bosok yang kita bikin itu tidak berebet. Kalau jarum bawaannya berebet seperti ini, jarum custom bosok buatan saya itu stabil ya, stabil, jadi tidak membandang, tidak gini. Jadi yang dihasilkan ya. Nah, dan juga penyebab ngok ya, penyebab ngok itu karena yang tadi kalian berebut, karbunya yang dipakai ini berebut ya. Karena ini kekurusan, akhirnya kalian mengecilkan yang namanya ukuran pilot jet. Itu penyebab ngok. Jadi BBM yang dibutuhkan di RPM bawah itu kurang. Jadi ketika karbu disentak itu ngok.
Ya, makanya saya custom jarum itu untuk yang lebih besar, yang namanya lebih gemuk, yang namanya titik stasioner. Nanti ukuran pilejetnya itu tidak terlalu kecil. Ukuran pilejetnya itu biasanya main di 40 dan 42. Jadi stabil, tidak ngok ya. Ngong 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 heng 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 gitu ya. Nah, juga itu aja ya guys tentang kita cara proses pentuningan suatu karbu ya. Caranya semua karbu itu sama seperti itu ya. Tinggal kita pintar-pintar aja cara bikin jarumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.